Selamat datang anak-anakku sekalian dalam pelajaran PKWU atau Prakarya dan Kewirausahaan. Dan saat ini kita belajar untuk mata pelajaran PKWU untuk kelas 10. Dan sebelum kita melanjutkan materi untuk fokus dalam bidang prakarya dan kewirausahaan, kita mau belajar tentang pendahuluan mata pelajaran PKWU. Jadi apa saja yang akan kita pelajari dalam bab ini, ya, tentang prakarya dan kewirausahaan ini kita mau belajar lebih dalam tentang pendahuluannya terlebih dahulu. Hakikat mata pelajaran prakarya dan kewirausahaan. Jadi prakarya dapat dipahami sebagai prakarya, yaitu sebuah proses sebelum terjadinya sebuah karya. Termasuk di dalamnya pembinaan apresiasi dan produksi karya. Prakarya melatih keterampilan, kecakapan hidup yang dalam mata pelajaran ini dibagi menjadi 4 cabang atau jalur, yaitu yang pertama kerajinan, rekayasa, budidaya, dan pengolahan. Setiap cabang atau jalur mengajarkan meliputi pengetahuan dan keterampilan membuat serta memproduksi dengan beragam teknik dan material. Jadi kita mau belajar ada 4 cabang, yaitu kerajinan, rekayasa, budidaya, dan pengolahan. Dan setiap cabang atau pengajaran meliputi pengetahuan dan keterampilan. Jadi kalian akan belajar tentang pemahaman tentang kerajinan itu seperti apa, rekayasa itu seperti apa, budidaya, dan pengolahan. Tapi bukan cuma sekedar pengetahuan, tetapi kalian diajar, dituntut untuk melakukan praktek. Jadi apa yang kalian pelajari dan kalian akan praktekkan dalam sebuah karya. Dalam SMA Salaman kita akan fokus dalam budidaya, mengikuti tentang daerah di Salaman yang lebih cocok, yaitu tentang budidaya. Kewirausahaan sebelumnya dikenal dengan kewiraswastaan. Kewiraswastaan terbentuk dari kata wira, yaitu utama, gagah, berani, luhur. Swa terdiri sta, berdiri. Sta itu artinya berdiri, usaha itu kegiatan produktif, yaitu jadi swa itu sendiri, sta itu berdiri, usaha kegiatan produktif. Yaitu wira itu utama, gagah, berani, luhur, swa itu sendiri, sta itu berdiri, usaha itu kegiatan produktif. Jadi di Indonesia kata wira swasta sering diartikan sebagai orang-orang yang tidak bekerja pada sektor pemerintahan, yaitu para pedagang, pengusaha, dan orang-orang yang bekerja di perusahaan swasta. Adapun wirausahawan adalah orang-orang yang mempunyai usaha sendiri. Wirausahawan adalah orang yang berani membuka kegiatan produktif yang mandiri. Jadi, jika ada orang yang tidak bekerja dalam suatu perusahaan atau di sektor pemerintahan, itu bisa dikatakan wirausahawan. Tapi kalau pegawai swasta, wira swasta itu adalah orang yang tidak bekerja di pemerintahan, jadi dia bekerja di perusahaan swasta. Tapi kalau wirausahawan, orang-orang yang mau bekerja sendiri, mandiri, yaitu tentang dia berjualan, membuat karya, itu dia membuka lapangan pekerjaan, membuka usahanya sendiri untuk produktif secara mandiri, bahkan dia mampu mempekerjakan banyak orang. Dan pada mata pelajaran ini mengajarkan kalian, membimbing kalian untuk menjadi seorang pengusaha yang baru. Jadi kalian akan paham apa ya potensi yang bisa kalian kembangkan dari melihat potensi permintaan yang ada di pasar itu seperti apa, dan kalian akan mengembangkan itu. Dan saya percaya, Pak Roni percaya, kalian menjadi seorang pengusaha yang baru. Jadi kalian mampu menciptakan suatu produk dan kalian bisa jual, dan kalian bisa memperluas usaha kalian. Mata pelajaran prakarya dan kewirausahaan serta diarahkan untuk memilih keberanian dan menggunakan daya kreatif, produktif, dan mandiri agar pada saatnya mampu berusaha mandiri atau berusaha berwirausaha. Jadi pada pelajaran ini kalian diarahkan untuk memiliki pertama keberanian, menggunakan daya kreatif. Kan sudah berani dan kalian dituntut, diajar, didorong untuk memiliki
pribadi yang kreatif. Karena seorang pengusaha dituntut untuk menjadi seorang yang kreatif. Dia mampu menciptakan atau mendaur ulang atau barang yang sudah ada tapi dia kelola atau dia kemas dengan sesuatu yang baru. Dan itu adalah butuh kekreativitasan. Saat kalian sudah berani dan kalian kreatif, kalian dituntut untuk produktif dan mandiri. Dan kalian mampu membuat usaha secara mandiri atau berwirausaha. Dan tadi seperti Pak Rani tadi jelaskan bahwa ada 4 cabang, yaitu yang pertama kerajinan, kemudian rekayasa, budidaya, dan pengolahan. Jadi wirausaha berbasis kekayaan lokal. Apa yang ada di sekitarmu, di masyarakatmu, apa yang kalian bisa kembangkan? Apakah budidaya? Apakah kerajinan? Jadi kalian merubah sesuatu barang yang tidak berguna menjadi sesuatu berguna, kemudian merekayasa atau bisa pengolahan, kalian bisa memasak, merubah makanan, membuat makanan tertentu yang bisa kalian jual. Kalau budidaya berarti kalian berhubungan dengan bercocok tanam, menanam sesuatu yang bisa kalian kembangkan untuk bisa kalian jual atau kembangkan dan sebagainya. 4 cabang dari mata pelajaran prakarya dan kewirausahaan memiliki karakteristik pembelajaran yang berbeda sehingga mempengaruhi kebutuhan waktu atau durasi pembelajaran jam pertemuan dari setiap cabang. Jadi 4 cabang ini memerlukan waktu yang berbeda-beda. Cabang budidaya memerlukan jangka waktu tertentu untuk pertumbuhan atau pengembangbiakan. Jadi saat kalian proses menanam, mempersiapkan bahan menanam sampai bertumbuh itu memerlukan waktu yang berbeda-beda dari cabang-cabang yang ada. Sementara cabang kerajinan, rekayasa, dan pengolahan memerlukan waktu yang relatif lebih singkat dalam setiap tahapan prosesnya. Kalau budidaya bisa memerlukan waktu seminggu, 1 bulan, dan selanjutnya. Tapi kalau kerajinan, rekayasa memerlukan waktu yang lebih singkat. Jika cabang budaya merupakan salah satu yang dipilih pada pelaksanaan pembelajarannya, dapat dilakukan secara berselang-seling dengan cabang lainnya. Pengaturan waktu dilakukan oleh satuan pendidikan sesuai karakteristik pembelajarannya, agar tujuan pembelajaran dari kedua cabang yang dipilih dapat tercapai. Fungsi dan tujuan mata pelajaran prakarya dan kewirausahaan. Fungsi kehidupan dan berkehidupan manusia membutuhkan keterampilan. Tidak bisa dipungkiri bahwa hidup ini butuh suatu keterampilan. Orang bekerja pasti dituntut punya keterampilan tertentu. Tidak mungkin orang bekerja, pegawai bangunan pun dia punya keterampilan untuk membuat suatu bangunan. Orang berjualan makanan, dia punya keterampilan untuk memasak. Petani, dia punya keterampilan untuk bercocok tanam dan sebagainya. Jadi keterampilan tangan untuk memenuhi standar minimal kehidupan sehari-hari sebagai kecakapan hidup. Jadi kalian dituntut untuk memiliki keterampilan sebagai standar untuk hidup dalam kehidupan sehari-hari. Kan jadi dikatakan seorang pribadi yang cakap. Keterampilan harus menghasilkan karya yang menyenangkan bagi dirinya maupun orang lain serta mempunyai nilai kemanfaatan yang sesungguhnya. Maka pelatihan berkarya dengan menyenangkan harus dimulai dengan memahami estetika keindahan sebagai dasar penciptaan karya selanjutnya. Prinsip pencipta yaitu memproduksi atau membuat dan mereproduksi, membuat ulang. Jadi pencipta itu adalah memproduksi, membuat sesuatu yang tidak ada menjadi ada, mereproduksi, membuat ulang, mereproduksi. Diharapkan meningkatkan kepekaan terhadap kemajuan zaman sekaligus mempengaruhi teknologi kearifan lokal yang telah mampu mengantarkan manusia Indonesia mengalami kejayaan di masa lalu. Tujuan mata pelajaran prakarya dan kewirausahaan. Tujuan prakarya dan kewirausahaan dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, memfasilitasi peserta didik berekspresi kreatif melalui keterampilan teknik berkarya, ergonomis, teknologi, dan ekonomis. Yang kedua, melatih keterampilan menciptakan karya berbasis estetika, artistik, ekosistem, dan teknologi. Yang ketiga,
melatih memanfaatkan media dan bahan berkarya seni dan teknologi melalui prinsip kreatif, ergonomis, higienis, serta cepat, dan berwawasan lingkungan. Yang keempat, menghasilkan karya yang siap dimanfaatkan dalam kehidupan, bersifat pengetahuan maupun landasan pengembangan berdasarkan teknologi kearifan lokal maupun teknologi terbarukan. Yang kelima, menumbuh kembangkan jiwa kewirausahaan melalui melatih dan mengelola penciptaan karya, produksi, mengemas, dan usaha menjual berdasarkan prinsip ekonomi, ergonomis, dan berwawasan lingkungan. Jadi demikian pendahuluan pada bagian yang pertama ini tentang menghasilkan kalian. Apa sih itu PKW? Prakarya dan kewirausahaan. Jadi mendidik kalian, mendorong kalian menjadi seorang wirausahaan yang baru, pengusaha yang baru dengan menggunakan atau menciptakan, mereproduksi sesuatu yang sudah ada, melihat dari peluang daerah kalian masing-masing. Jadi misal daerah kalian punya potensi A, punya potensi B, potensi C, kalian bisa melihat peluang itu dan kalian dituntut untuk bisa menciptakan sesuatu yang memiliki nilai jual. Jadi mata pelajaran ini mengajarkan kalian untuk menjadi seorang yang bukan hanya sebagai pegawai di perusahaan tertentu, tapi kalian juga menjadi pencipta usaha-usaha baru. Dan saya percaya, saya yakin bahwa kalian mempunyai keinginan untuk menjadi seorang pengusaha baru. Dimulai dari kapan? Dari sekarang. Kalian belajar, melihat potensi yang ada, menambah keterampilan kalian, pengetahuan kalian, supaya kalian nanti mampu bersaing, mampu menciptakan sesuatu hal yang baru dan memiliki nilai jual. Selamat berkarya, kalian pasti sukses. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya, di materi pendahuluan yang selanjutnya yang lebih detail lagi sebelum kita masuk dalam pelajaran tentang budidaya dan yang lainnya. Demikian, selamat belajar.